Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas A, mata kuliah praktek akuntansi jasa keuangan. Nah, untuk pertemuan 3 kali ini kita masih asinkron karena masih ada materi yang perlu kalian pahami dulu. Minggu depan insya Allah kita by online dengan membahas mengenai latihan soal yang hari ini maupun kemarin sudah teman-teman kerjakan. Nah, kemarin kan kalian bahas akuntansi pada giro gitu ya. Pertamanya saya berpikir giro itu dari sisi perbankan yang menempatkan uang pada perbankan lain maupun pada Bank Indonesia. Tapi ternyata setelah saya cek kembali, giro itu adalah transaksi antara nasabah dan perusahaan. Oleh karena itu, ketika giro itu antara nasabah dan perusahaan, maka itu adalah transaksi di liabilitas, bagian sisi liabilitas. Nah, sebelum kita bahas di sana, ada manfaatnya sih karena itu terkait dengan kas perusahaan, di mana itu adalah di sisi aset. Nah, baik, sekarang kita mulai dulu dari mulai akuntansi aset keuangan, gitu ya. Atau salah ya ini ya, akuntansi aset. Karena nanti ada keuangan non-keuangan, walaupun yang non-keuangan nggak terlalu kita bahas detail, itu sudah ada di konsep akuntansi keuangan menengah. Jadi kalau yang udah ada di konsep mata kuliah lain, saya nggak detail, Anda bisa buka lagi di mata kuliah yang lain. Di sini spesifiknya pada akun dan transaksi yang terkait dengan jasa keuangan yang hanya terjadi di jasa keuangan. Nah, oke. Kemarin sudah sedikit saya review mengenai akuntansi definisi atau komponen yang ada di bagian aset, tapi kita hari ini spesifik pada akuntansinya. Nah, definisi aset ya, sudah dibahas kemarin ya, harta total yang disajikan bersama kewajiban di neraca dalam bentuk posisi pada suatu waktu tertentu ya, kalau laporan posisi keuangan, dan biasanya disusun pada awal dan akhir periode akuntansi. Nah, spesifiknya biasanya pada akhir periode akuntansi karena pada awal itu adalah neraca awal di penggunaan dari laporan posisi keuangan periode sebelumnya. Nah, kemarin sudah kita bahas juga total aset itu dibagi menjadi dua. Ada aset keuangan, non-keuangan, dan satu lagi sebenarnya aset lain-lain ya. Tapi secara umum dibagi menjadi dua. Nah, kemudian pembagian aset ya. Ini ada dua, aset keuangan dan non-keuangan. Keuangan secara umum memang di perbankan ini ada di aset keuangan. Ya, ini udah ada kemarin definisinya, jadi nggak terlalu detail saya bahas lagi. Anda nanti baca sendiri definisi di aset non-keuangan, atau lebih kita lihat adalah sebenarnya sama ya, penggunaan manfaat ya. Yang namanya aset pada intinya adalah kalian punya harta yang digunakan untuk operasional, untuk mendapatkan return. Ya, even itu adalah keuangan maupun non-keuangan, tujuan untuk menghasilkan. Karena kita membicarakan organisasi bisnis. Punya bangunan pun tujuannya untuk memberi penghasilan, gitu ya. Kalau di manufaktur, non-keuangannya kan pabrik. Nah, pabrik itu berarti tujuannya bisa memproduksi, mengolah. Nah, kalau di sini fokusnya memang pada aset keuangan untuk menghasilkan return, gitu ya. Kalau non-keuangannya untuk apa, gitu ya. Nah, itu juga untuk memberikan layanan. Jadi intinya yang terkait dengan perusahaan, operasional, dan dapat memberikan manfaat ya. Nah, ini saya ambil dari slide yang kemarin, yaitu mengenai masalah aktiva. Poinnya ini ya, ada kas ya. Terus kemudian penempatan pada Bank Indonesia. Jadi poin 2 adalah penempatan Bank Indonesia dan giro pada bank lain ya. Kalau ketiga tuh penempatan tuh bisa giro, bisa SBI. Kalau yang ketiga itu bisa kita giro ke bank lainnya, gitu ya. Jadi kalau giro ini bedanya, giro yang di bagian aset adalah kita
menempatkan dana. Ya, kita yang punya uang dan kemudian ditempatkan di giro, gitu ya. Beda kayak giro yang di sisi kredit. Giro di sisi kredit adalah dari nasabah nitip uang ke kita, gitu ya. Beda ya. Jadi jangan lupakan persamaan akuntansi aset sama dengan kewajiban atau liabilitas plus modal. Itu sama. Dari sisi siapa? Semoga sudah paham pola di perbankan atau jasa keuangan. Gitu ya. Nah, penempatan pada bank lain ini sebenarnya kayak giro ya, tapi bentuknya ini adalah falas dan rupiah. Gitu ya. Nah, di sini dikurangi dengan PPAP, penempatan pada bank lain. Nah, kemudian ada poin 5, poin 6, poin 7, ini sebenarnya adalah masuk dalam materi investasi pada surat berharga. Bentuknya macam-macam. Ini surat berharga, jadi intinya investasi perusahaan. Ya, jadi kalau dari sisi aset kita yang beli, bukan kita yang menerbitkan. Ya, ini surat berharga yang dimiliki, kita beli obligasi pemerintah baik sukuk maupun obligasi ya. Kalau sukuk di syariah, kalau obligasi di konvensional. Kemudian surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali. Sebenarnya hampir sama dengan yang atas ini, ya. Ini ada yang diperdagangkan, tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo gitu ya. Kalau ini yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Artinya ini sama, konsepnya sama dengan yang kalian ambil di AKM. Jadi silahkan direview lagi nanti kalau pokok bahasan itu di AKM. Jadi nggak saya jelaskan di sini, mengulang. Nah, kemudian ada tagihan derivatif gitu ya. Oke, lanjut ya. Kalau tagihan derivatif itu salah satu produk yang dimiliki oleh perbankan. Biasanya ini berasal dari jasa transaksi derivatif yang disediakan oleh bank. Dan biasanya bank ini bertindak sebagai kayak perantara aja untuk penerbit dan pembeli kontrak derivatif. Jadi derivatif itu lebih ke underlying aset ya. Dia kayak misalkan antara pembangunan jalan tol gitu ya, antara Wika gitu ya dan pemerintah, itu nanti ada penerbitan underlying aset. Itu kayak semacam untuk jaga-jaga ketika ada risiko yang terjadi. Nah, dari underlying aset itu dia itu jasa ya, jasa yang diberikan. Dari situ perusahaan itu dapat fee transaksi gitu ya. Nah, dari transaksi itu bank tuh dapat pendapatan. Makanya tagihan derivatif itu tagihan yang dimiliki perbankan bagi konsumen tadi yang membutuhkan jasa derivatif dan belum dibayar gitu ya, masih belum dibayar gitu ya. Nah, kemudian beberapa hal ini sama ya. Kemudian kredit yang diberikan atau pinjaman yang diberikan. Dari sini adalah kayak semacam akun piutang. Kemarin udah saya bahas juga. Akun piutang ini adalah kredit yang digelontorkan. Ini terkait dengan bank pihak lain. Kemarin udah saya jelaskan ya, ininya kreditnya. Kemudian ada PPAP. PPAP ini kalau di manufaktur atau dagang ini namanya kayak cadangan kerugian piutang. Ya, dikurangi kan CKP. Nah, itu PPAP itu namanya semacam cadangan kerugian piutang yang ada di perbankan. Nah, kemudian ini ada tagihan akseptasi, ada penyertaan. Nah, kemudian tagihan tadi mana ya? Tagihan akseptasi ini hampir sama dengan tagihan derivatif yang bentuknya itu letter of credit ya. Kemudian bank garansi ini terkait dengan transaksi antara kedua belah pihak yang membutuhkan jasa perbankan untuk menjamin kontraknya ya. Terus kayak pendapatan yang masih akan diterima, kemudian ini hampir sama yang lain-lain ya, aktiva tetap dan lain-lain ini hampir sama, aktiva lain-lain semuanya hampir sama. Poin-poin yang lebih mengena di perbankan lebih spesifik nanti akan kita bahas di pertemuan ini. Nah, secara umum saya bagi menjadi dua tadi ya, aset keuangan dan non keuangan. Untuk aset keuangan ini kita bahas dulu.
Nah, aset keuangan ini saya bagi menjadi 3 gitu ya. Ini juga menurut peraturan Bank Indonesia. Jadi pembagian di aset keuangan tuh bermacam-macam ya. Pada intinya contoh detailnya itu seperti ini. Ini adalah format perbulanan yang dilaporkan perbankan umum ke Bank Indonesia. Ya, ini untuk mempermudah kelompok aktiva aja. Yang pertama ada currency dan deposit, yaitu aset dalam kas dan simpanan. Gitu ya, ini dari sisi perbankan. Yang kedua, investasi surat berharga. Ini tadi yang saya jelaskan, bentuk-bentuk perusahaan jenis kegiatan yang melakukan investasi. Yang ketiga, kredit yang diberikan. Nah, kredit yang diberikan tadi juga sudah saya jelaskan detailnya secara akuntansi. Ya, jadi kalau kas ini adalah uang kartal berupa uang kertas, logam atau koin yang merupakan tagihan kepada otoritas moneter Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah. Ini jadi intinya uang kas itu uang yang dimiliki oleh perbankan, gitu ya. Yang termasuk dalam simpanan apa aja, macam-macam. Jadi kita perusahaan juga punya simpanan gitu ya, kayak kita punya tabungan berarti masuknya di aset, ya kan? Nah, di sini juga sama, simpanannya di mana gitu loh. Tagihan berupa penempatan Bank Indonesia, ya kita menaruh uang kita, perbankan menaruh uang pada Bank Indonesia, kemudian pada bank lain berupa giro, interbank call money, tabungan, deposit on call, deposito berjangka, margin deposit, setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan serta dana pelunasan obligasi. Ya, jadi ini tuh harta kita, uang kita, bukan dari sisi nasabah yang punya ke kita. Ya, dilihat dulu ya, karena kalau nasabah yang nitip ke perbankan itu namanya di kewajiban. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kas sekarang, apa sih transaksi yang mempengaruhi perubahan saldo kas? Yang pertama, setor tarik tunai dari nasabah. Jadi terkait dengan ada tabungan, giro, deposito berjangka, ada tabungan berencana, ONH gitu ya. Itu adalah masuk di sini. Jadi terkait dengan kas perusahaan gitu loh. Karena ada setor dari nasabah, ngambil gitu ya. Karena itu utang dari perusahaan terkait dengan transaksi kas ya. Terus terkait dengan setor atau tarik rekening bank yang bersangkutan kepada rekening Bank Indonesia, baik berupa giro Bank Indonesia dan giro wajib minimum. Yang kemarin sudah sedikit saya bahas ya. Kemudian penggunaan transaksi intern bank, ya. Jadi kas ini digunakan untuk operasional, intinya gitu sih perusahaan, baik itu kas kecil maupun operasional. Ya, ini dia beberapa transaksi yang terkait dengan kas. Nah, jurnalnya gimana ya? Sebenarnya sama ya, terkait dengan kas ya. Kasnya itu debit apa kredit? Sama, kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, ini contoh akun kalau penempatan giro pada Bank Indonesia. Ya, ada rekening giro milik bank dalam valuta asing maupun rupiah pada Bank Indonesia. Tujuannya apa sih, gitu ya? Kenapa kok perlu penempatan? Yang pertama sebenarnya tujuannya untuk masalah giro minimum wajib (GMW) ya pada Bank Indonesia. Yang kemarin sudah saya jelaskan kenapa kok perlu GMW. Insya Allah, saya sudah saya jelaskan. Kenapa kok perlu GMW? Nah, salah satu transaksinya buat apa sih? Kalau kalian melakukan transaksi clearing. Pernah clearing nggak ya? Clearing itu semacam transfer, tapi mungkin dalam jumlah banyak, gitu ya. Bisa transfer antar satu bank itu sendiri, gitu ya. Ataupun beda bank, beda kota, dan lain sebagainya, yang melalui Bank Indonesia. Itu ada linknya di Bank Indonesia untuk menjelaskan mengenai clearing, dan itu nanti masuk pokok bahasan tersendiri. Jadi nggak saya detailkan di sini dulu. Nah, dicatat sebesar nilai nominalnya, dan giro Bank Indonesia yang dimiliki perbankan bersaldo
debit. Kenapa? Karena aset. Ya, karena aset. Nah, contohnya tanggal 1 Desember Bank ABC mengambil dana tunainya di BI Semarang. Jadi, kasnya dia bertambah, gironya berkurang karena diambil. Tanggal 3 Desember menyetorkan tunai untuk giro Bank Indonesia sebesar sekian. Berarti kebalikannya ya. Kalau nyetor berarti giro bertambah, kreditnya kas gitu ya. Nah, ini untuk clearing. Tanggal 4 Desember, Bank ABC menerima tagihan dari Bank Mitra Niaga Semarang, jadi bank lain, sebesar 100 juta untuk beban saudara kabul. Nah, ini dari transaksi clearing, maka giro saudara kabulnya berkurang. Kenapa kok Bu, giro kok berkurang di debit? Lah, ini gironya nasabah. Ya, giro nasabah itu bersaldo kredit. Kalau dikurangi, diambil, disetorkan ke bank lain, bank mitra, makanya ditaruh di debit, dikurangi ya. Kreditnya apa? Giro Bank Indonesia kita juga berkurang ya di kredit. Ini sama-sama berkurang. Penyetoran clearing. Tanggal 5 Desember, Bank ABC menyerahkan warkat clearing ke BI dan pada hari itu juga clearing kedua dinyatakan berhasil untuk keuntungan rekening giro Ali. Maka jurnalnya adalah, nah gironya Ali bertambah, kemudian giro BI-nya juga bertambah. Ya, karena menyerahkan ke warkat tuh kayak clearing ya, warkat clearing. Nah, kemudian ini tadi terkait, ini hampir sama sih konteksnya dengan tadi yang sebelumnya. Ini tadi giro wajib minimum. Ini memang minimal 5%, tapi ada ketika di atas berapa triliun tertentu itu ada peraturannya nanti harus menambah 1%, 2%, sampai 3%. Jadi ada batasannya. Kalau sampai sekian nominal tertentu ada tambahan prosentasenya. Ini sebenarnya yang sudah kita bahas kemarin tujuannya untuk apa. Jadi nggak perlu saya bahas lagi. Caranya buat jurnal adalah giro Bank Indonesia-nya bertambah, kreditnya pendapatan bunga. Itu kalau dapat pendapatan bunga per tahun 6,5%. Ya, bank yang menempatkan ini tetap dapat bunga dong, gitu ya. Kalau enggak ya rugi gitu ya, uangnya dipindahkan. Nah, poin kedua dari sisi aset keuangan adalah investasi pada surat berharga. Nah, investasi pada surat berharga ini bentuk penanaman sementara dalam rangka pemanfaatan dana yang belum digunakan. Kenapa kata-katanya sementara? Sementara itu kan karena sementara, karena punya jangka waktu gitu ya. Bisa pendek, bisa panjang gitu ya, lebih dari 1 tahun gitu ya. Tergantung bentuknya, dia di mana aja, macam-macam. Terdiri atas surat pengakuan utang, wesel, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, dan seterusnya sampai juga bentuk lazim yang diperdagangkan dalam pasar uang. Ya, macam-macam bentuknya mau diinvestasikan di mana. Sama ya kayak modelnya di AKM, makanya nggak saya lihat. Jadi plus biaya perolehannya, pencatatannya dengan harga lain-lain terkait dengan perolehan surat berharga. Jadi misalkan ada jasa brokernya gitu ya, jasa lain-lainnya bisa dibebankan. Nah, yang ketiga adalah kredit yang diberikan. Ya, logikanya piutang. Pahami dulu logika yang dibawa tuh piutang. Ya kan? Semoga udah paham dulu ya logika piutang tuh kita. Kalau piutang di perusahaan dagang itu kan kita jualan tapi belum dibayar. Kalau ini kita ngasih yang diserahkan kan barang. Kalau ini yang diserahkan uang gitu. Kalau di syariah yang diserahkan produknya, transaksinya diganti menjadi jual beli. Ya. Nah, kemudian kalau ini diserahkan uangnya. Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu diberikan dari kreditur kepada debitur berdasarkan kesepakatan-kesepakatan pinjam-meminjam. Jadi kita nggak bahas kesepakatannya apa aja gitu ya. Karena jujur mata kuliah ini tuh praktek tapi nggak ada teorinya, berat ya. Kayak akuntansi biaya itu lumayan berat menurut saya. Tapi ada dua kelas gitu loh, ada 2 kali gitu loh. Jadi lumayan apa namanya
lumayan bisa terwadahi. Kalau Akmen itu terbantu sama Akbi sebelumnya. Jadi walaupun nggak ada teorinya, lumayan masuk gitu. Tapi kalau perbankan ini benar-benar baru dan istilahnya baru semua, jadi ya lumayan sebenarnya menjelaskannya. Tapi insya Allah kita nggak sampai dalam ya menjelaskannya, hanya sekilas aja ketika kita memberikan kredit gitu ya, mau nabung dan sebagainya itu jurnalnya kayak gimana, yang simple aja. Karena ini nanti ada terkait transaksi kayak AKL yang hubungan pusat dan cabang, karena perbankan ini pusat dan cabang gitu loh. Kas yang diterima semuanya itu terkait dengan pusat, nggak bisa cabang berdiri sendiri. Ya, jadi AKL-nya juga dipakai. Dan semua ada di sini. Ya apa-apa lah. Oke, optimis kita pasti bisa gitu ya. Nah, semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, ini udah ya tadi ya. Nilai kredit itu gimana? Diukur dengan nilai kredit yang diberikan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Ini kalau secara umum di laporan tahunan ya, tapi kalau di per nasabah yang diberikan berarti dikurangi dengan biaya lain-lain gitu ya. Nanti ada contohnya. Nah, ini contohnya. Kita baca dulu. Nah, kalau udah intinya kan ini Bank Mitra Niaga Semarang tuh minjemin Anita uang 50 juta. 50 juta itu gampangannya. Ini kita ngelihat jurnalnya dari sisi bank ya. Jadi 50 juta, tapi yang diterima tidak pure 50 juta, tapi ada beberapa biaya yang dibebankan, ya kan? Ada komisi, materai, provisi, dan lain-lain. Tapi ini antara tanggal persetujuan kredit dan pencairannya sama, tanggal 1 Mei. Terus, dia ini nggak dikasih tunai 50 jutanya, tapi dikasihnya beberapa hal. Ditransfer ke cabang Cirebon karena cabang Cirebon itu karena memang rekeningnya itu rekening yang dibuka di cabang Cirebon, dikreditkan ke rekening giro ya. Dikreditkan tuh artinya ditambah ya, ditransfer tuh kan kalau bertambah dikredit ya ke rekening gironya Firdaus, sisanya tunai. Nah, berarti kan nggak simple kan jurnalnya, karena penerimaannya pun beberapa hal. Jurnalnya gimana gitu. Oke, tanggal 1 Mei. Bagi perbankan, kredit yang diberikan didebet 50 juta. Fix ya. Kita ngutangin 50 juta. Kreditnya RAK tuh rekening antar kantor. Oke, jadi RAK tuh rekening antara kantor ya. Jadi antara ini rekening antara kantor pusat dan kantor cabang ya. Jadi RAK rekening antara kantor cabang Cirebon, ya kan? Kemudian yang bertambah ya di sini ya. Kemudian rekening gironya Anita ini juga bertambah ya. Kemudian provisi dan komisi di kredit 250 juta, persediaan materainya berkurang 10.000, giro notaris 300.000, pendapatan administrasi 100.000, persediaan barang cetakan berkurang 5.000, premi asuransi kreditnya 100.000 dan kasnya 9 juta, selisihnya kan berarti selisihnya 10 juta dikurang ini. Jadi dia utang 50 juta, kasnya ini nerimanya secara harta yang diterima tuh 49,235 juta. Ya, saya ulangi lagi tadi udah debitnya, kreditnya RAK cabang Cirebon, ya kan? Kenapa kok RAK cabang Cirebon itu dikredit? Ini kan hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Jadi kalau bagi kantor pusat, cabang Cirebon ini kan sebenarnya investasinya dia, ya kan? Sudah sampai situ belum ya? Nah, nanti kalau dia
mentransfer ke Cirebon, berarti dia untuk kepentingan nasabah ya, ini dikurangi di kredit. Kalau giro bersaldo kredit, jadi ini ditambah gironya Anita. Provisi dan komisi ini pendapatan, otomatis kalau pendapatan bertambah di kredit, kan bank dapat pendapatan, ya kan? Persediaan biaya materai berkurang. Giro notaris ini dimasukkan dalam gironya notaris, ya kan? Loh Bu, kalau bayarnya tunai gimana? Gitu loh. Nah, kalau bayarnya tunai berarti bisa mengurangi kas, ya kan? Nah, atau juga bisa mekanismenya memang dijadikan satu dalam giro notaris dulu, baru nanti digelontorkan ke kas. Kemudian pendapatan udah jelas, persediaan berkurang. Nah, ini premi asuransi kredit. Nah, jadi kalau kredit biasanya ada asuransinya. Nah, asuransinya itu dalam bentuk apa? Macam-macam ya, Sinarmas, Jasindo, dan beberapa jenis asuransi lainnya itu diberikan asuransi untuk menanggulangi resiko yang terjadi. Ya. Terus kemudian tanggal 1 Juni. Ini transaksinya adalah dia ngangsur ya, ngangsur. Nah, ngangsur ini pakai bunganya macam-macam sih gitu loh. Itu tadi yang udah dihitung bunganya berapa? 20% ya. 20% kredit yang diberikannya berarti dikurangi karena bayar pokok. Yang ini pokok, yang ini bunga yang dibayarkan. Terus 1 Juli ini juga sama bayar angsuran. Nah, jadi angsuran ini pokok dan bunganya. Nah, tapi bagi perbankan kan ini bukan biaya, tapi pendapatan bunga kredit. Nah, biasanya semakin lama di awal tuh malah bunganya tinggi gitu ya. Nanti semakin ke sana semakin sedikit. Nah, kemudian ada dua kemungkinan. Misalnya tadi kan ketika disetujui persetujuan kredit langsung dibayarkan, langsung diambil oleh nasabah. Ada juga yang nggak langsung di tanggal itu juga gitu loh. Artinya dia udah disepakati, ya kan? Ada juga jenis kredit, yaitu kredit modal kerja yang kesepakatannya gini. Misalkan kita sepakati nilai kreditnya 100 juta. Ya, nanti tergantung perusahaan itu nasabah itu ngambilnya kapan, bisa ditarik kapanpun. Ya, yang penting di-accept 100 juta. Nanti kalau dia butuh baru dia ambil. Gitu. Ada jenis kredit yang seperti, jadi jangan bayangkan kredit itu diterima di awal semua. Apalagi bedanya kalau kredit investasi, dia akan menerima kredit sesuai dengan biaya yang sudah dia keluarkan. Misalkan konstruksi, nanti dia ngambilnya namanya kredit investasi. Ya, jadi contohnya nih tadi saya ulangi lagi, kalau ada yang kredit yang tidak diambil sesuai dengan tanggal pada saat persetujuan kredit. Gimana gitu lah. Pencatatan tersebut dicatat pada akun nominal yang tadi ya, tanpa didahului rekening administratif. Jadi ini nanti akan dijelaskan pada rekening, pada mata atau bab kontingensi, komitmen kontingensi. Nah, tapi saya review dulu, ada rekening administratif itu single entry. Jadi, kalau nggak debit aja ya kredit aja. Jadi, nggak double entry. Gitu ya. Nah, hal ini karena waktu akad kredit ini berbeda gitu ya. Akunnya adalah di kredit ya. RAR, fasilitas kredit yang belum ditarik. Oke, ya ini namanya akuntansi untuk komitmen dan kontingensi ya. Akuntansi komitmen, jadi kalau sudah ada fasilitas kredit yang diputus ya, jadi harus sudah dicatat di administratif, gitu ya. Nah, sebentar. Jadi, nah ini ya yang benar ya. Jadi pada saat terjadi komitmen maka bertambah di debit. Sama ya kasusnya ke kredit yang diberikan. RAR ini saya mencari-cari kepanjangannya belum ketemu, jadi intinya untuk rekening administrasi. Nggak muncul di annual report, ya tidak muncul, tapi dilaporkan. Tidak muncul dalam, ini namanya off balance sheet, tidak muncul dalam balance sheet. Kemudian kalau
sudah diterima, sudah dicairkan ya oleh nasabah, maka ini dikreditkan. Gitu ya. Jadi ini nanti muncul laporan dalam OJK gitu ya. Contohnya kasus yang terjadi itu di Bank BNI tahun 2019 ternyata banyak sekali RAR fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan tuh meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Artinya apa? Nasabah itu banyak yang nggak ngambil. Mungkin juga usahanya lagi lesu, terus di tengah-tengah lesu gitu ya, terus dia nggak belum mencairkan, belum butuh gitu misalnya. Gitu ya. Oke, jadi PPT saya ini kebalik ya, nanti saya perbaiki. Nah, ini contoh kasusnya, jadi tanggal 1 Mei disetujui, dia baru ngambil 15 Mei. Jurnalnya gimana? Nah, ini ada jurnal 1 Mei. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut ya. Ini sepertinya yang ini tuh salah ya. Di satu buku tapi bisa apa namanya rekeningnya beda, tapi sementara ikut yang Excel tadi aja ya. Terus kemudian, nah ini penggunaan dana operasional, ini sama sih konsepnya ya. Kalau ada kas kecil, biaya pada kas itu sama. Nah, aset tetap, lah ini sama. Saya cuma membahas pembeliannya apa, ini udah hatam kalian ya. Oke. Nah, ini ada latihan soal ya. Coba kalian kerjakan, tulis tangan. Dikerjakan deadline-nya Kamis ya, sesuai yang ada di Spada, nanti dilanjutkan hari Jumatnya kita bahas secara online aja ya. Semoga bisa memahami dan tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.